Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Dan segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya serta kita dapat berkumpul untuk membuat video presentasi mata kuliah audit 2. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi siklus pengeluaran audit yang akan disampaikan oleh kami bertiga, yaitu ada Alia Jairunisa, ada Teti Aningsi, dan ada saya sendiri Muhammad Fuad Ansori. Langsung saja tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Alia Jairunisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fuad untuk kesempatannya. Pertama kita akan membahas dulu nih mengenai pengertian dari the expenditure cycle atau siklus pengeluaran. The expenditure cycle consists of activities related to the acquisition and payment of goods and service. The main activities of the expenditure cycle are buying goods and service, purchase transaction, and make payment, cash disbursement transaction. Nah, jadi siklus pengeluaran itu terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan akuisisi dan pembayaran barang dan jasa. Nah, aktivitas utama dari siklus pengeluaran ini adalah membeli barang dan jasa atau transaksi pembelian, lalu yang kedua melakukan pembayaran atau transaksi pengeluaran kas. Next. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai initial procedure and risk assessment in expenditure cycle audit. Next. Step for planning and audit. Understanding the client business and industry, determining materiality, assessing inherent risks, performing analytical procedure. Nah, jadi prosedur awal dan penetapan risiko dalam audit siklus pengeluaran, yaitu kita melakukan perencanaan audit terlebih dahulu, di mana langkah untuk perencanaan auditnya itu, yaitu melakukan pemahaman terhadap bisnis dan industri klien, menentukan materialitas, lalu menilai risiko bawaan dan melakukan prosedur analitik. Next. Kita bahas yang pertama mengenai understanding the client business and industry to develop the audit strategy. Before designing an expenditure audit program, the auditor should consider the client business, the external market force driving the business sector, and how these forces affect the company expenditure cycle. This understanding of the business and industry will assist the auditor in understanding the client business risks. Nah, jadi sebelum kita merancang program audit pengeluaran, masih di yang sebelumnya ya. Sebelum merancang program audit pengeluaran, auditor harus mempertimbangkan bisnis klien, kekuatan pasar eksternal yang menggerakkan sektor bisnis dan bagaimana sih kekuatan tersebut mempengaruhi siklus pengeluaran perusahaan. Setiap perusahaan menghadapi kekuatan pasar yang berbeda. Tadi di slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, terus setiap perusahaan itu kan tadi menghadapi kekuatan pasar yang berbeda. Nah, ingat kembali nih bahwa siklus operasi perusahaan barang itu mencerminkan waktu mulai dari kas itu digunakan untuk membeli barang atau jasa hingga penagihan. Nah, bagi sebuah perusahaan manufaktur, siklus operasi kotor ini diestimasi oleh jumlah rata-rata yang dibutuhkan untuk memutar persediaan dan juga menagih piutang. Nah, siklus operasi bersih adalah siklus operasi kotor dikurangi hari putaran utang usaha atau account payable turn days, yaitu waktu yang diberikan pemasok untuk menggunakan kredit dagang sebelum barang dan jasa harus dibayar.
Nah, pemahaman atas pemicu ekonomi dalam siklus pengeluaran ini biasanya sangat penting digunakan untuk mengaudit perusahaan manufaktur, pedagang besar, dan juga pedagang eceran, eh, perusahaan eceran. Bagi beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri jasa, utang usaha ini mungkin tidak memiliki peran yang signifikan dan resiko terjadinya salah saji yang material tidaklah besar. Next. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai materiality atau materialitas. The expenditure cycle is a core process for many industries and reflect the number and volume of transaction in the cycle where the risk of material misstatement is high. Some of these accounts, such as inventory, property, plant, and equipment, and the types of major expense individually can be material to the financial statement. Nah, siklus pengeluaran ini merupakan proses inti nih bagi banyak industri dan juga mencerminkan jumlah serta volume transaksi dalam siklus ini, di mana resiko terjadinya salah saji yang material adalah tinggi. Nah, beberapa dari akun itu seperti akun persediaan, properti, pabrik, dan peralatan, serta jenis beban utama itu secara individual dapat bersifat material terhadap laporan keuangan. Nah, dalam situasi ini, auditor berusaha mencapai tingkat resiko yang rendah, bahwa transaksi siklus pengeluaran itu merupakan sumber terjadinya salah saji yang material dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya, inherent risk atau resiko inherent. Jadi, dalam menilai risiko inherent untuk asersi-asersi siklus pengeluaran, auditor ini harus mempertimbangkan faktor-faktor penting yang bisa mempengaruhi asersi-asersi di seluruh laporan keuangan, serta faktor-faktor yang hanya berkaitan dengan asersi spesifik dalam siklus pengeluaran. Nah, faktor-faktor yang dapat memotivasi manajemen untuk menyalah-sajikan asersi siklus pengeluaran yaitu yang pertama, tekanan untuk menetapkan terlalu rendah beban, agar dapat membuat laporan yang memenuhi target profitabilitas yang dalam kenyataannya itu tidak tercapai. Lalu yang kedua, tekanan untuk menetapkan terlalu rendah utang agar bisa membuat laporan yang menunjukkan tingkat modal kerja yang lebih tinggi pada saat perusahaan sedang menghadapi masalah likuiditas. The disbursement cycle tends to bear the risks of employee fraud through unauthorized cash disbursement. Nah, jadi siklus pengeluaran ini cenderung menanggung resiko kecurangan yang dilakukan karyawan melalui pengeluaran kas yang tidak diotorisasi. Nah, faktor-faktor lainnya yang dapat menimbulkan salah saji dalam asersi itu antara lain yang pertama itu volume transaksi yang dalam siklus ini biasanya tinggi. Kemudian ada pembelian dan pengeluaran kas bisa dilakukan tanpa adanya otorisasi. Lalu ada pembelian aktiva yang bisa saja diselewengkan. Kemudian pembayaran atas faktor penjual mungkin dilakukan 2 kali dan adanya masalah akuntansi yang tidak tepat bisa saja terjadi. Next. Nah, selanjutnya ada analytical procedure risk atau resiko prosedur analitis. Analytical procedure risk is the detection risk that the procedure will fail to detect a material error. Nah, resiko prosedur analitis ini merupakan resiko deteksi bahwa prosedur tersebut akan gagal dalam mendeteksi kekeliruan yang material. Commonly used analytical procedure in auditing the expenditure cycle. Nah, prosedur analitis yang umum digunakan dalam audit siklus pengeluaran, yaitu yang pertama ada accounts payable turn days. Rumusnya itu average account payable dibagi purchase dikali 365. Kemudian ada cost of goods sold to accounts payable. Rumusnya COGS dibagi account payable. Kemudian ada account payable as a percentage of total asset. Rumusnya yaitu account payable dibagi dengan total asset. Kemudian ada current ratio, yaitu rumusnya current asset dibagi current liability. Dan ada juga quick ratio.
ratio, yaitu current monetary asset dibagi dengan current monetary liability. Selanjutnya, setelah kita memahami nih bisnis dan industri klien, maka kita akan mempertimbangkan komponen pengendalian internal untuk menetapkan risiko dalam audit siklus pengeluaran. Nah, yang pertama itu ada control environment atau lingkungan pengendalian. Understanding of how management is responsible for the use of company resource. Nah, pemahaman tentang bagaimana sih manajemen ini bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya perusahaan merupakan hal yang berguna untuk menentukan yang pertama laporan yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi review kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, seberapa sering sih dan seberapa cepat laporan manajemen itu direview. Lalu yang ketiga, adanya keputusan yang didasarkan atas laporan itu. Lalu yang keempat, kebijakan perusahaan untuk menindaklanjuti masalah yang berasal dari laporan keuangan. Lalu yang B, ada manajemen risk assessment atau penilaian risiko manajemen. Nah, manajemen risk assessment related to expenditure cycle audit. Nah, penilaian risiko manajemen yang berkaitan dengan aktivitas siklus pengeluaran meliputi pertimbangan atas hal-hal berikut ini. Yang pertama itu ada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan arus kas untuk transaksi pembelian. Kedua, adanya kontingensi kerugian yang berkaitan dengan komitmen pembelian. Terus yang ketiga ada terus terjadinya perlengkapan yang penting dan stabilitas pemasok yang penting. Lalu keempat itu ada pengaruh kenaikan biaya terhadap perusahaan. Yang kelima, atensi perusahaan terhadap resiko terjadinya pembayaran berganda dan resiko kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Lalu yang C ada information and communication atau informasi dan komunikasi. An understanding of accounting system requires knowledge of the data processing methods and important document and record used in processing expense cycle transaction. Nah, pemahaman atas sistem akuntansi ini memerlukan pengetahuan tentang metode pemrosesan data dan juga dokumen serta catatan penting yang digunakan dalam pemrosesan transaksi siklus pengeluaran. Nah, informasi penting ini harus dipahami auditor yang meliputi bagaimana sih pembeliannya, terus kemudian pembayarannya, dan return tersebut itu diawali. Lalu bagaimana transaksi pembelian itu diperhitungkan ketika barang dan jasa diterima dan barang tersebut dikembalikan. Lalu bagaimana catatan akuntansinya, dokumennya, akun, dan juga file komputer apa yang digunakan dalam akuntansi untuk berbagai tahapan dan setiap transaksi siklus pembelian. Kemudian bagaimana sih proses yang mengawali terjadinya pembayaran atas barang dan jasa. Lalu yang terakhir ada monitoring atau pemantauan. Monitoring activities that require the auditor to obtain knowledge. Nah, aktivitas pemantauan yang mengharuskan auditor ini mendapatkan pengetahuan. Nah, apabila berlaku itu mencangkup yang pertama ada umpan balik yang terus menerus dari pemasok perusahaan yang menyangkut setiap masalah-masalah pembayaran atau masalah pengiriman di masa depan. Lalu yang kedua, komunikasi dari auditor eksternal ini tentang kondisi yang dapat dilaporkan atau kelemahan yang material atas pengendalian internal yang relevan yang ditemukan selama audit sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada penilaian periodik oleh auditor internal tentang bagaimana kebijakan serta prosedur pengendalian yang berhubungan dengan siklus pengeluaran. Kemudian ada penilaian awal atas resiko pengendalian. Nah, auditor dapat melaksanakan beberapa pengujian pengendalian pemahaman yang diperlukan. Dalam kasus ini, auditor dapat memperoleh kepastian yang terbatas mengenai keefektifan pengendalian yang bersangkutan. Nah, bukti yang diperoleh dari pengujian pengendalian secara berbarengan tersebut dapat mendukung penurunan atas penilaian awal resiko pengendalian untuk asersi-asersi terkait tertentu sedikit di bawah maksimum atau tinggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fuad. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah aktivitas
yang materi selanjutnya yaitu adalah control activities on purchase. Control activities purchase transaction. Purchasing transaction control activities in a company that are relevant to specific audit objectives are to identify several important document and record used in processing purchase transaction on credit. A discussion of this function also include how control procedure occur in such a way as to reduce the risk of misstatement in financial statement exception that are affected by purchase transaction. Nah, yang pertama yaitu adalah aktivitas pengendalian pada transaksi pembelian. Aktivitas pengendalian pada transaksi pembelian ini pada suatu perusahaan yang relevan dengan tujuan audit spesifik, yaitu adalah mengidentifikasi beberapa dokumen dan catatan penting yang digunakan dalam pemrosesan transaksi pembelian secara kredit. Pembahasan tentang fungsi-fungsi ini juga mencakup bagaimana prosedur pengendalian terjadi sedemikian rupa untuk mengurangi risiko salah saji dalam asersi-asersi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh transaksi pembelian tersebut. Nah, di antara aktivitas pengendalian yang dibahas dalam transaksi pembelian ini adalah pemisahan tugas, pengendalian fisik, pengendalian manajemen, dan pengendalian akuntansi komputer. Pertimbangan akan diberikan kepada prosedur yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal, serta melakukan pengujian pengendalian yang digunakan dalam membuat penilaian akhir atas risiko pengendalian untuk transaksi pembelian. Nah, selanjutnya itu ada function related to purchase transaction. Yang pertama ada warehouse function, yang kedua ada purchase function, yang ketiga ada good receipt function, yang keempat ada debt recording function, yang kelima ada cost accounting function, yang keenam ada general accounting function, yang ketujuh ada cash receivable function. Nah, jadi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan transaksi pembelian itu ada 7. Yang pertama itu ada fungsi gudang. Nah, fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Nah, yang kedua yaitu ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih. Lalu yang ketiga itu ada fungsi penerimaan barang. Nah, fungsi penerimaan barang ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Nah, selain itu fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retail penjualan. Lalu yang keempat ada fungsi pencatatan uang. Fungsi pencatatan utang. Nah, fungsi pencatatan utang ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai catatan utang dan menyelenggarakan buku pembantu utang sebagai catatan yang ada di dalam buku pembantu utang tersebut. Lalu yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Nah, fungsi akuntansi biaya ini adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mencatat persediaan dan aktiva tetap. Lalu yang keenam ini ada fungsi akuntansi umum. Nah, fungsi ini itu adalah fungsi yang mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan penjurnalan dan pembukuan.
Lalu yang terakhir ada fungsi penerima kas. Ya, berarti fungsi penerima kas ini tanggung jawabnya adalah menerima kas dari hasil transaksi pembelian yang telah terjadi. Lalu purchase transaction procedure. Selanjutnya ini adalah prosedur dari transaksi pembelian. Generally, the purchase transaction include the following procedures. Yang pertama, the warehouse function submit a purchase requisition to the purchasing function. Yang kedua, the purchasing function request quote from various suppliers. Nah, yang ketiga, the purchasing function receive price quote from various supplier and perform supplier selection. Nah, yang keempat, the purchasing function create a purchase order for the preferred supplier. Yang kelima, the receiving function check and accept the goods sent by the supplier. Nah, yang keenam, the receiving function submit the goods received to the warehouse function for storage. Yang ketujuh, the revenue function report receipt to the accounting function. Yang kedelapan, the accounting function receive invoice from supplier and on basis of invoice from the supplier, the accounting function record the liabilities incurred on the purchase transaction. Nah, secara garis besar, transaksi pembelian itu memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi gudang mengajukan penawaran pembelian ke fungsi pembelian. Lalu yang kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Lalu yang ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok yang ada dan melakukan pemilihan pemasok. Lalu yang keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih. Lalu yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok tadi. Terus yang keenam itu fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Lalu yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan kepada fungsi akuntansi. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi menerima faktur dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul atas transaksi pembelian tersebut. Lalu selanjutnya ada general document and record in purchase transaction. Yang pertama ada purchase requisition, yang kedua ada purchase order, yang ketiga ada receipt report, yang keempat ada vendors invoice, yang kelima ada memo debit, yang keenam ada voucher, yang ketujuh ada acquisition transaction file, yang kedelapan ada acquisition journal or listing, yang kedelapan ada account payable master file, yang ke-9 ada account payable trial balance. Yang ke-11 ada vendor statement. Dokumen dan catatan umum yang sering terjadi dalam transaksi pembelian itu ada 11. Yang pertama ada permintaan pembelian. Nah, permintaan pembelian ini adalah dokumen yang digunakan untuk meminta barang atau jasa kepada vendor. Lalu yang kedua ada pesanan pembelian. Pesanan pembelian adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang atau jasa dari vendor. Nah, pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait barang serta jasa yang ingin dibeli perusahaan. Lalu yang ketiga ada laporan penerimaan. Nah, laporan penerimaan ini adalah dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Nah, laporan tersebut mencantumkan deskripsi barang, kuantitas yang diterima, serta jasa yang ingin dibeli perusahaan. Lalu yang keempat lalu yang ketiga ada laporan penerimaan. Nah, laporan penerimaan ini adalah kertas atau dokumen yang
maaf. Yang keempat ada faktor vendor. Faktor vendor adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Nah, faktor tersebut menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang serta jasa yang diterima, biaya termasuk ongkos angkut, syarat diskon tunai, serta tanggal penagihan dan total jumlahnya. Hal yang kelima ada memo debit. Memo debit di sini adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat pengembalian barang atau pengurangan barang yang diberikan. Lalu ada yang keenam ada voucher. Nah, voucher di sini itu adalah suatu formulir internal yang menyebutkan nama pemasok, jumlah yang harus dibayar, dan tanggal pembayaran untuk pembelian yang telah diterima. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pencatatan dan pembayaran kewajiban. Nah, banyak sistem pembelian memerlukan paket voucher yang lengkap sebelum menyetujui pembayaran. Nah, paket voucher ini biasanya berisi salinan permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur penjual, dan voucher yang sesuai dengan semua dokumentasi yang mendukung transaksi pembelian. Lalu yang ketujuh ada file transaksi akuisisi. File transaksi akuisisi ini adalah file yang dibuat komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode seperti 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Nah, file ini berisi semua informasi yang dicantumkan ke dalam sistem dan meliputi informasi tentang setiap transaksi seperti nama vendor, tanggal, jumlah, klasifikasi akun, dan deskripsi serta kuantitas barang dan jasa yang dibeli. Lalu selanjutnya ada jurnal akuisisi atau listing journal. Nah, jurnal tersebut itu adalah file yang dibuat oleh komputer yang meliputi semua transaksi, seringkali disebut sebagai jurnal pembelian. Nah, umumnya dibuat dari file transaksi akuisisi dan umumnya meliputi nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi seperti perbaikan, pemeliharaan, persediaan, atau utilitas. Lalu selanjutnya ada akun payable master file atau file induk utang usaha. Nah, dokumen ini adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas, serta return dan pengurangan, serta pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Lalu ada akun payable trial balance, yaitu adalah dokumen yang digunakan untuk mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu titik waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada vendor statement atau laporan vendor. Nah, laporan vendor ini adalah dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal akuisisi, return, dan pengurangan pembayaran kepada vendor dan saldo akhir. Selanjutnya ada selanjutnya adalah proses dari transaksi pembelian. Yang pertama ada purchase submission, inclusion of the name of the supplier that has been approved. Yang kedua resubmission of request for a good and service. Yang ketiga making the purchase order size. Kemudian yang B receipt of good and service. Yang C receipt report generation. Yang D storage of good received as inventory. Yang E obligation recording. Yang pertama making payment voucher and recording obligation. Yang kedua accountability for record transaction. Prosedur pemrosesan dari transaksi pembelian ini ada 5 langkah ya. Yang pertama yaitu pengajuan pembelian. Nah, suatu transaksi diawali dengan proses pemberian persetujuan atau transaksi yang akan dilakukan. Nah, permintaan yang diajukan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan lain itu meliputi 3 hal. Yang pertama, pencantuman nama pemasok yang telah disetujui. Proses penyetujuan pemasok yang akan mengirimkan barang dan jasa ini dibutuhkan perusahaan
untuk mengendalikan transaksi pembelian tersebut. Nah, terutama dalam sistem akuntansi yang mengandalkan pada pengendalian komputer. Lalu yang kedua adalah pengajuan kembali permintaan barang dan jasa. Pengendalian penting yang harus dipertimbangkan perusahaan adalah bahwa seluruh permintaan memenuhi kebijakan otorisasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga adalah pembuatan besarnya pesanan pembelian. Departemen Pembelian mempunyai kewenangan untuk menerbitkan pesanan pembelian hanya setelah menerima permintaan pembelian yang disetujui serta benar. Nah, pembuatan pesanan pembelian merupakan kelanjutan dari proses pemerakarsaan transaksi. Nah, peran pembelian adalah untuk memastikan sumber pasokan terbaik dan untuk barang-barang yang penting, serta mendapatkan harga penawaran yang paling kompetitif. Lalu proses kedua dalam transaksi pembelian adalah penerimaan barang dan jasa. Nah, pesanan pembelian yang sah merupakan otorisasi bagi Departemen Penerimaan untuk menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Nah, penerimaan barang dan jasa ini biasanya membuktikan bahwa suatu transaksi dan penetapan kewajiban telah terjadi. Nah, personel Departemen Penerimaan harus membandingkan barang yang diterima dengan uraian yang tercantum dalam pesanan pembelian, menghitung barang, dan memeriksa kemungkinan adanya barang yang rusak. Penerimaan barang dan jasa atau pengiriman fisik barang dan jasa itu mencakup tiga hal. Yang pertama, penerimaan barang tersebut. Yang kedua, penyimpanan barang yang diterima untuk perusahaan dari si pemasok itu. Yang ketiga adalah pengendalian barang ke pemasok. Lalu langkah ketiga yaitu adalah pembuatan laporan penerimaan. Laporan penerimaan bernomor urut harus dibuat untuk setiap pesanan yang telah diterima untuk mendokumentasikan bahwa kewajiban telah ditetapkan. Nah, laporan penerimaan barang merupakan dokumen penting dalam mendukung asersi eksistensi atau kejadian untuk transaksi pembelian. Nah, informasi yang ada dalam laporan penerimaan akan diteruskan ke bagian utang usaha untuk melalui salinan laporan penerimaan atau secara elektronik. Lalu angka yang keempat adalah penyimpanan barang yang diterima sebagai persediaan. Pemisahan fungsi penyimpanan barang yang diterima sebagai persediaan dari fungsi lainnya yang terlibat dalam pembelian dapat mengurangi terjadinya resiko pembelian yang tidak diotorisasi atau penyalahgunaan barang. Nah, perusahaan harus menyimpan barang di tempat yang aman dengan akses yang terbatas dan diawasi secara memadai. Lalu proses terakhir dalam transaksi pembelian adalah pencatatan kewajiban. Penerimaan barang dan jasa biasanya menetapkan suatu kewajiban bagian perusahaan untuk menyelesaikan transaksi. Nah, pengakuan formal oleh perusahaan atas kewajiban hukum meliputi dua hal. Yang pertama adalah pembuatan voucher pembayaran dan pencatatan kewajiban. Nah, setelah menerima faktur dari penjual, biasanya personel departemen lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Jairunisa. Yang ketiga ada controlling activities cash disbursement transaction atau aktivitas pengendalian transaksi pengeluaran kas. Nah, next, general documents and records atau dokumen dan catatan yang umum. Pembayaran untuk barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan untuk semua entitas. Nah, aktivitas ini secara langsung mengurangi saldo dalam akun kewajiban, terutama utang. Dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang diperiksa auditor itu meliputi yang pertama ada cek, yaitu dokumen ini biasanya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayarannya jatuh tempo. Sebagian besar perusahaan menggunakan cek yang disiapkan komputer berdasarkan informasi yang disertakan dalam file transaksi akuisisi pada saat barang dan jasa diterima. Cek adalah biasanya disiapkan, cek ini biasanya disiapkan komputer berdasarkan informasi
yang disertakan dalam file transaksi akuisisi pada saat barang dan jasa diterima. Kemudian cek ini biasanya disiapkan diajukan dengan faktur vendor dan dokumen pendukung lainnya. Yang lain itu diajukan secara numerik. Nah, dalam kebanyakan kasus cek individu ini dicatat dalam cek itu ditandatangani oleh orang yang karena itu harus ditepos oleh penandatanganan. Nah, dalam banyak pengaturan, ini perusahaan biasanya mengajukan pembayaran kepada vendor secara elektronik melalui transfer dana antara bank perusahaan dan juga bank vendor. Kemudian ada cash disbursement transaction file atau file transaksi pengeluaran kas. Nah, ini adalah file yang dibuat oleh komputer yang mencangkup semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi untuk periode seperti hari, minggu, atau bulan. Nah, ini juga mencangkup jenis informasi yang sama dibahas untuk file transaksi akuisisi. Nah, file ini digunakan untuk pepostingan ke file induk utang usaha dan juga buku besar. Kemudian ada cash disbursement journal or listing atau jurnal atau pengeluaran kas, yaitu daftar atau laporan hasil dari file transaksi pengeluaran kas yang memuat semua transaksi setiap saat. Transaksi yang sama termasuk semua informasi yang relevan dalam file induk utang usaha dan juga buku besar. Next. Selanjutnya ada function atau fungsi-fungsi. The cash disbursement function is a process carried out by the company in connection with the receipt of goods and service from other parties. Nah, jadi fungsi pengeluaran kas ini adalah proses yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan penerimaan barang dan jasa dari pihak lain. Nah, fungsi pengeluaran kas ini biasanya meliputi yang pertama ada cash disbursement recording function atau fungsi pencatatan pengeluaran kas. Nah, personel akunting menjurnal pengeluaran kas atas cek yang dikeluarkan. Nah, personel ini tidak boleh terlibat atau berpartisipasi dalam transaksi pengendalian dan penyiapan serta pengeluaran cek guna adanya pemisahan tugas. Kemudian yang kedua ada debt payment function atau fungsi pembayaran utang. Departemen utang bertanggung jawab untuk menentukan atau memastikan bahwa voucher ini ada yang belum dibayar atau diproses sebagaimana mestinya. Nah, pembayaran harus dilakukan pada waktu pembayaran untuk memanfaatkan potongan harga seoptimal mungkin. Nah, semua pembayaran ini harus menggunakan cek. Setelah cek dibuatkan, lalu Departemen Utang meminta tanda tangan ke bendahara, manajer keuangan, atau kepala bagian keuangan untuk dilakukan pengecekan mengenai kesesuaian jumlahnya. Selanjutnya, bagian keuangan akan mengirimkan tembusan cek dan ringkasan cek kepada bagian accounting, dan cek yang asli diserahkan kepada pemasok disertai dengan remittance advice. Remittance advice itu adalah semacam kwitansi atau bukti penerimaan kas. Nah, dokumen ini menunjukkan jumlah kas yang diterima dari konsumen. Next. Berikut adalah ringkasan tujuan audit terkait transaksi pengendalian utama, pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Yang pertama ini untuk tujuan audit transaksi terkait transaksi. Yang pertama ada transaksi pengeluaran kas yang tercatat untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima atau kelengkapan. Untuk kontrol internal utamanya itu yang pertama adanya pemisahan tugas yang memadai antara utang dagang dan penjagaan cek yang ditandatangani atau wewenang untuk mencairkan dana secara elektronik. Lalu yang kedua ada dokumen pendukung diperiksa sebelum penandatanganan cek atau pencairan dana secara elektronik oleh orang yang berwenang. Lalu yang ketiga ada persetujuan pembayaran atas dokumen pendukung diberikan pada saat cek tanda tangani. Kemudian untuk tes umum kontrolnya atau common test of controls-nya itu
diskusikan dengan personel dan amati kegiatan, dan diskusikan, lalu yang keduanya itu ada, periksa indikasi periksa indikasi persetujuan. Lalu untuk pengujian substansi umum transaksinya, itu yang pertama yaitu tinjau jurnal pengeluaran kasnya, buku besar, dan file induk utang usahanya untuk jumlah yang besar atau tidak biasa. Lalu menelusuri cek yang dibatalkan atau catatan pengeluaran bank elektronik ke entry jurnal akuisisi terkait dan memeriksa nama dan juga jumlah pembayarannya. Lalu kita periksa cek yang dibatalkan untuk tanda tangan resmi, pengesahan yang tepat, dan pembatalan oleh bank, atau gunakan juga catatan bank untuk memverifikasi penerima pembayaran untuk pembayaran secara elektronik. Lalu memeriksa dokumen untuk dokumen pendukung sebagai bagian dari pengujian transaksi. Lalu untuk yang kedua itu, untuk tujuan audit terkait transaksi, ada transaksi pengeluaran kas yang dicatat atau kelengkapan. Nah, kontrol internal utamanya itu cek diberi nomor dan dipertanggungjawabkan. Kemudian rekonsiliasi bank ini disiapkan setiap bulan oleh seorang karyawan yang independen dari pencatatan pengeluaran kas atau penyimpanan aset. Untuk tes umum kontrolnya itu memperhitungkan urutan cek, kemudian juga periksa rekonsiliasi bank dan amati persiapannya. Lalu untuk pengujian substantif umum transaksinya itu rekonsiliasi pengeluaran kas yang tercatat dengan pengeluaran kas pada laporan bank atau bukti pengeluaran kas. Next. Lalu untuk yang ketiga itu ada tujuan audit terkait transaksinya, yaitu pencatatan transaksi pengeluaran kas harus dicatat atau akurasi. Nah, kontrol internal utamanya itu perhitungan dan jumlah diverifikasi secara internal. Kemudian ada rekonsiliasi bank disiapkan setiap bulan oleh orang yang independen. Untuk tes umum kontrolnya, periksa indikasi verifikasi internal dan juga periksa rekonsiliasi bank dan amati persiapannya. Untuk pengujian substantif umum transaksinya itu bandingkan cek yang dibatalkan dan catatan pengeluaran bank elektronik dengan jurnal akuisisi terkait dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian hitung ulang diskon tunainya, siapkan bukti pengeluaran kas. Untuk yang keempat itu tujuan audit terkait transaksi, yaitu transaksi pengeluaran dimasukkan dengan benar dalam berkas induk utang usaha dan diringkas atau posting dan rangkuman. Nah, untuk kontrol internal utamanya itu, isi file induk utang usaha diverifikasi secara internal. Kemudian, file induk utang usaha atau total saldonya ini dibandingkan dengan saldo buku besar. Untuk tes umum kontrolnya, kita periksa indikasi verifikasi internal dan juga periksa ini ada akun buku besar yang menunjukkan perbandingan. Untuk pengujian substantif umum transaksinya, yaitu uji akurasi klerikal dengan membuat jurnal dan menelusuri posting ke buku besar dan file induk utang usaha. Kemudian ada yang kelima, itu ada tujuan audit terkait transaksi, yaitu transaksi pengeluaran kas secara tepat dikelompokkan atau klasifikasi. Nah, untuk kontrol internal utamanya yaitu bagan akun yang memadai digunakan, kemudian adanya klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Untuk tes umum kontrolnya, itu ada periksa manual prosedur dan bagan akun, kemudian periksa juga indikasi verifikasi internalnya. Untuk pengujian substantif umum transaksi, itu kita bandingkan klasifikasi dengan bagan akun ke faktur vendor dan jurnal akuisisi. Nah, untuk yang terakhir atau yang keenam, tujuan audit terkait transaksi yaitu transaksi pengeluaran kas dicatat pada tanggal yang tepat atau waktu. Nah, kontrol internal utamanya yaitu prosedur mensyaratkan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah cek itu ditandatangani atau diserahkan secara elektronik untuk diproses oleh bank. Selanjutnya, tanggal itu diverifikasi secara internal. Nah, untuk tes umum kontrolnya, kita periksa manual, prosedur, dan amati apakah ada cek yang tidak tercatat.
Kemudian periksa juga indikasi verifikasi internalnya. Untuk pengujian substantif umum transaksi, yang pertama kita bandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik dengan jurnal pengeluaran kas. Kemudian bandingkan juga tanggal pada cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik dengan tanggal pembatalan bank. Next, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Fuad. Jadi selanjutnya itu adalah control activities on adjustment purchase transaction. Yaitu adalah aktivitas pengendalian pada transaksi penyesuaian pembelian. Nah, di sini ada 11 apa namanya? Item. Yang pertama, general and specific authorization for each purchase. Yang pertama yaitu otorisasi umum dan khusus untuk setiap pembelian. Lalu yang kedua, the purchase order must be based on an authorized purchase requisition. Lalu yang kedua, surat order pembelian harus didasarkan pada surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi. Lalu yang ketiga, each receipt of goods must be based on authorized purchase order. Nah, yang ketiga itu setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat order pembelian yang telah diotorisasi. Lalu yang keempat, definition of receiving goods, counting, inspecting, and comparing the goods received with the goods data list in the purchase order. Nah, yang keempat yaitu fungsi penerimaan barang, menghitung, menginspeksi, dan membandingkan barang yang telah diterima dengan data barang yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima, the delivery of goods from the receiving function to the warehouse must be documented. Yang kelima, penyerahan barang dari fungsi penerimaan barang ke gudang itu harus didokumentasikan. Lalu yang keenam, every recording to the cash out proof register must be supported by cash out evidence accompanied by complete supporting document. Bukti kas keluar harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Lalu yang ketujuh, independent check post to the subsidiary ledger account payable, inventory, fixed asset with the corresponding control account in the general ledger. Setiap pencatatan ke register bukti kas keluar harus pengecekan secara independen, posting ke dalam buku pembantu utang usaha, persediaan aktiva tetap, dan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Lalu periodic accountability for all printed serial number form. Pertanggungjawaban secara periodik secara formulir. Pertanggungjawaban secara periodik semua formulir bernomor urut harus tercetak. Lalu account guidance and review of accounting coding. Panduan akun dan review terhadap pemberian kode akun. Lalu yang terakhir, periodic performance review. Review kinerja secara periodik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dati Anissa. Ya, selanjutnya ada substantive test on expense cycle audit itu pada accounts payable atau pengujian substantif pada audit siklus pengeluaran pada utang usaha. Next. Ya, di sini ada methodology for designing test of control and substantive test of transaction. Jadi di sini ada understand internal control, kemudian ada assess plan control risk, kemudian ada determine extent of testing of controls, dan yang terakhir itu ada design and implement substantive testing procedures for accounts payable. Next. Ya, jadi yang pertama ada understand internal control atau memahami pengendalian internal. Jadi
Auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk siklus pengeluaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari diagram alur klien, kemudian meninjau kuesioner pengendalian internal, dan melakukan tes penelusuran untuk transaksi pengeluaran kas. Next. Kemudian di sini ada assess plan control risk atau menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Jadi di sini dalam menilai resiko pengendalian yang direncanakan itu ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama itu ada otorisasi pembelian, yaitu untuk memenuhi tujuan perusahaan dan juga menghindari adanya akuisisi item yang berlebihan atau item yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua itu ada pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Kemudian yang kelima itu ada otorisasi pembayaran. Kemudian yang ketiga itu ada determine extent of testing of controls atau menentukan luas pengujian pengendalian. Jadi auditor ini melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian dalam suatu perusahaan ini telah beroperasi secara efektif. Nah, ketika efektivitas operasi pengendalian ini meningkat dan didukung oleh pengujian pengendalian tambahan, maka auditor dapat mengurangi pengujian substantif. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada design and implement substantive testing procedures for accounts payable atau merancang dan melaksanakan prosedur pengujian substantif atas hutang usaha. Nah, program dalam pengujian substantif ini terhadap hutang usaha berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit. Nah, dalam melakukan program pengujian substantif ini terdapat tahap-tahap prosedur audit yang dimulai dari pemeriksaan yang sifatnya luas dan umum sampai ke pemeriksaan yang sifatnya rinci. Nah, berbagai prosedur audit ini dilaksanakan dalam 5 tahap. Yang pertama itu ada initial audit procedures atau prosedur audit awal, kemudian ada analytical procedures, kemudian yang ketiga ada test of detail transactions, kemudian yang keempat ada test of detail account balance, dan yang terakhir itu ada verification of presentation and disclosure. Next. Oke, yang pertama itu initial audit procedures atau prosedur audit awal. Nah, sebelum membuktikan apakah saldo utang usaha yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya ini sesuai dengan utang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca, seorang auditor ini melakukan rekonsiliasi antara informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Kemudian untuk prosedur audit awal ini, audit melakukan 6 prosedur dalam melakukan rekonsiliasi. Yang pertama itu mengusut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Nah, untuk akun utang usaha, jika perusahaan menggunakan sistem bukti kas keluar atau voucher system, dalam pengendalian kasnya, maka akun utang usaha ini disebut dengan akun bukti kas keluar yang akan dibayar atau voucher payable. Kemudian yang kedua itu, hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. Nah, di sini auditor menghitung kembali saldo akun utang usaha dan utang wesel dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pengkreditan dan menguranginya dengan jumlah pendebitan tiap-tiap akun tersebut. Kemudian yang ketiga itu usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun lalu. Kemudian yang keempat,
melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. Kemudian yang kelima, usut posting pendebitan dan pengkreditan atas akun usaha ke jurnal yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar. Next. Selanjutnya ada analytical procedures. Di sini tahap pertama yang dilakukan oleh auditor itu yang pertama, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio. Nah, untuk rasio pertama itu rasio tingkat perputaran utang usaha yang dihitung dengan total pembelian dibagi dengan rata-rata utang usaha. Kemudian rasio yang kedua itu ada rasio utang usaha dengan utang lancar, di mana di sini saldo utang usaha dibagi dengan saldo di utang lancar. Kemudian yang kedua, auditor melakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasari pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain. Kemudian yang ketiga, auditor membandingkan akun biaya dengan akun biaya yang sama pada tahun lalu atau biaya yang dianggarkan. Nah, tujuannya ini untuk mendapatkan indikasi kemungkinan adanya understatement dari si hutang lancar. Next. Selanjutnya ada test of detail transaction atau pengujian terhadap transaksi rinci, di mana auditor melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci yang mengkredit dan mendebit dari akun utang usaha, dan pengujian pisah batas yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Nah, tahap pertamanya ini periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun utang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada melakukan verifikasi pisah batas atas transaksi pembelian, di mana dalam hal ini dilakukan pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan yang pertama setelah tanggal neraca. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi pisah batas atas transaksi pengeluaran kas. Dalam hal ini, memeriksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Kemudian yang keempat ini ada melakukan pencarian utang yang belum dicatat. Nah, pencarian bukti-bukti ini mendukung transaksi pengeluaran kas yang dicatat setelah tanggal neraca. Next. Kemudian yang keempat itu ada test of detail account balance atau pengujian terhadap saldo akun rinci. Nah, di sini seorang auditor melakukan konfirmasi atas utang. Kemudian melakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan dari si perusahaan tersebut. Next. Kemudian yang kelima itu ada verification of presentation and disclosure atau verifikasi penyajian dan pengungkapan. Nah, dalam hal ini, tahap yang pertama dilakukan itu memeriksa klasifikasi utang usaha di neraca. Kemudian yang kedua, memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Jika utang jangka panjang yang segera jatuh tempo itu dilunasi dengan aktiva tidak lancar, maka jumlah utang ini tetap disajikan di neraca dalam kelompok utang jangka panjang, bukan hutang lancar, untuk menghindari pengaruh signifikan terhadap perhitungan perubahan posisi keuangan. Kemudian yang ketiga itu ada mengecek pengungkapan yang
mengecek pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha. Nah, di sini utang usaha harus selalu dinyatakan dengan jumlah bersih setelah dikurangi dengan diskon dari penjualan. Kemudian yang terakhir itu ada meminta informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat, dan memeriksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang tersebut. Next. Ya, selanjutnya ada audit working papers. Next. Di sini ada definition-nya. Jadi, audit working papers ini merupakan semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan. Nah, berkas-berkas tersebut berasal dari yang pertama dari pihak klien, kemudian yang kedua dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan yang ketiga berasal dari pihak ketiga. Kemudian tujuan dari audit working papers ini yang pertama itu untuk mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Kemudian yang ketiga sebagai referensi bila ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, atau pihak klien. Kemudian yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten dalam seluruh tim audit, yang tujuannya untuk mengevaluasi kinerja asisten sampai dengan partner. Nah, evaluasi ini dilakukannya setelah suatu penugasan selesai. Kemudian yang kelima itu ada sebagai pegangan untuk audit di tahun berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pengelompokan dari audit working papers. Nah, jadi audit working papers ini dikelompokkan ke dalam 3 bentuk atau 3 bagian. Yang pertama itu ke dalam current file atau ke dalam berkas tahun berjalan. Nah, current file ini berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Kemudian yang kedua ini ada permanent file atau berkas permanen. Nah, berkas permanen ini berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun. Misalnya mengenai akta pendirian, kemudian mengenai buku dokumen akuntansi, kemudian mengenai kontrak-kontrak dan notulensi rapat. Kemudian yang ketiga itu ada correspondence file atau berkas surat menyurat. Nah, berkas surat menyurat ini berisi berkas-berkas mengenai klien berupa surat menyurat, kemudian ada email, dan lain-lain. Next. Ya, di sini ada contoh dari audit working papers terhadap utang usaha yang berisi saldo utang dagang, kemudian berisi pembelian kredit, kemudian ada retur pembelian, pelunasan utang, dan saldo utang dagang di akhir periode. Kemudian di sampingnya ini terdapat surat konfirmasi utang dagang yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk verifikasi terhadap kebenaran dari utang usaha. Next. Ya, di sini ada quote, "The most you learn, the more you earn." Oke. Selanjutnya saya kembalikan kepada Fuad. Ya, mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila terdapat masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.